jadi itu kepolisian bersikap netral dan tidak berpihak kepada peserta pemilu manapun. Satu anggota dia mengamankan satu TPS, satu atau dua TPS. Lah distribusi logistik karena ini harus tepat waktu, tidak boleh rusak, dan yang sulit dijangkau harus naik perahu, harus naik perahu rakit. Ya. Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, ya, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Ana di podcast KPU Mantap. Mari ngobrol teman pemilih. Ruang ngobrol santai yang membahas berbagai hal seputar demokrasi dan kepemiluan. Demokrasi yang berkualitas tentu tidak hanya bergantung pada partisipasi masyarakat, tetapi juga pada situasi yang aman, tertib, dan kondusif. Di balik setiap tahapan pemilu itu, ada kerjasama yang kuat antara KPU sebagai penyelenggara dan aparat keamanan agar seluruh proses dapat berjalan lancar. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana sinergi antara KPU dan kepolisian dalam menjaga keamanan pemilu dan pemilihan. Mulai dari pengamanan tahapan, distribusi logistik, hingga menghadapi tantangan hoax di era digital. Baik, telah hadir bersama kita narasumber Bapak AKP Mustamir SH.MH, Kabak Ops Polres Pasangkayu. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang di podcast KPU Mantap. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah untuk saat ini dalam keadaan sehat. Sehat, aman. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Pak, sejak kapan sih bertugas di Polres Pasangkayu? Saya di Polres Pasangkayu penempatan pertama tahun 2017 bulan Agustus. 2017 sudah lama kemudian juga ya, Pak, ya? Saya bergeser pindah lagi ke Mamuju Tengah itu tahun 2021 sampai 2023. Setelah itu saya kembali ke sini untuk 2024 jabatan Kapolsek Pasangkayu. Setelah itu tahun ini ya 2026 Januari kemarin saya dipercayakan untuk menjabat sebagai Kabak Ops. Luar biasa Bapak, ternyata karir ini sudah pindah-pindah ke sana kemari ya Pak, ya, sampai akhirnya berlabuh lagi kembali di Pasangkayu. Baik Pak, lanjut terkait dengan bincang-bincang kepemiluan nih Pak. Dalam pelaksanaan pemilu itu pasti biasanya butuh persiapan yang matang, baik itu yang dilaksanakan oleh KPU maupun teman-teman dari aparat keamanan. Nah, kalau boleh tahu ini Pak, seperti apa sih sebenarnya peran kepolisian dalam mendukung penyelenggaraan pemilu atau pemilihan? Jadi begini Bu ya, untuk peran kepolisian dalam mendukung penyelenggaraan pemilu itu sangat penting ya, yaitu untuk menjamin agar seluruh tahapan pemilu dapat berlangsung dengan aman, tertib, damai, kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepolisian. Jadi itu kepolisian bersikap netral dan tidak berpihak kepada peserta pemilu manapun. Kemudian secara umum ya, peran kepolisian itu meliputi yang pertama itu menjaga keamanan, yang kemudian ketertiban masyarakat selama seluruh tahapan pemilu. Kemudian yang kedua yaitu mengamankan penyelenggara pemilu, panitia pemilu, ya, peserta pemilu serta masyarakat yang menggunakan hak pilihnya. Siap, kemudian yang ketiga itu mencegah dan menangani potensi gangguan keamanan seperti konflik sosial, kemudian intimidasi, kemudian maupun tindakan pidana yang dapat mengganggu jalannya pemilu.
Iya, Kemudian yang berikut berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu, ya, KPU, Bawaslu, kemudian instansi terkait dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif, kemudian baik, Pak. Melakukan penegakan hukum, ya, terhadap tindak pidana berkaitan dengan pemilu. Pemiluan ya Pak, yang tergabung di Gakumdu ya Pak ya. Iya. Betul. Baik Pak, kira-kira kalau misalnya dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan itu tentu kita di KPU juga punya perencanaan, pasti di teman-teman kepolisian juga punya perencanaan pengamanan. Nah, seperti apa sih strategi kepolisian dalam mengamankan seluruh tahapan pemilu, mulai dari persiapannya, masa kampanyenya, pemungutan suara, terus kemudian penghitungan suara hingga penetapan hasilnya. Pasti ada perencanaan-perencanaan biar pelaksanaan pemilu ini tetap aman dan kondusif. Jadi begini, untuk kesiapan kepolisian, ya, kepolisian telah menyiapkan strategi, ya, pengamanan menyeluruh dan berlapis pada setiap tahap pemilu, ya, mulai dari persiapan hingga penetapan hasil pemilu. Ya. Pada tahap persiapan, yaitu kepolisian memetakan kerawanan, menyiapkan personil, kemudian dan sarana pendukung, ya, seperti memperkuat koordinasi dengan penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, TNI, dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian selama kampanye, ya, kepolisian mengamankan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku, mengedepankan pendekatan preemptif dan preventif. Pada tahap pemungutan dan penghitungan suara, personil sudah ditempatkan di TPS masing-masing, ya, sesuai dengan tingkat kerawanan wilayah zona. Jadi kita sini bagi 3 zona, yaitu zona merah, zona kuning, sama zona hijau. Jadi zona merah itu kita itu tingkat rawan sangat tinggi sekali, ya. Jadi betul. Kita situ plotting satu TPS itu, kalau zona merah kita libatkan 5 personil. Oh, dalam satu TPS? Iya, kalau memang zonanya zona merah, zona rawan. Kemudian zona kuning itu zona sedang, kerawanannya sedang, itu kita siapkan anggota satu TPS 2 personil. Kemudian zona hijau itu zona aman, ya, satu anggota dia mengamankan satu TPS, 1 atau 2 TPS. Itu zona hijau. Kalau kategori zona merah ini biasanya seperti apa itu Pak? Kategori? Pokoknya di situ orang konflik, sering konflik, iya, ya. Kemudian mereka biasanya di situ ada tidak mau terima saran dari penyelenggara lain atau pendukung lain, begitu. Oh gitu ya. Jadi memang di situ sudah dipetakan bahwa daerah itu, wilayah itu rawan konflik misalnya. Ya. Jadi ditentukan sebagai zona merah gitu. Ya. Luar biasa Pak ya. Betul-betul perencanaannya sangat-sangat luar biasa. Terus kemudian Pak, kalau dalam pengamanan pemilu atau pemilihan tentu tidak bisa kalau hanya kepolisian saja yang bergerak, atau bagaimana bentuk kira-kira koordinasi dan sinerginya antara kepolisian dan KPU, Bawaslu sebagai pengawas, pemerintah daerah, TNI, dan pemangku kepentingan yang pastinya ya ketua-ketua partai politik dan yang terkait dengan itu. Kira-kira bagaimana sih itu? Begini Bu, pengamanan pemilu ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Ya, betul. Ya, bukan dibebankan ke kepolisian. Betul. Itu tanggung jawab menyangkut keseluruhan, ya. Jadi yang memerlukan sinergi dan koordinasi yang kuat antara instansi. Kepolisian tidak dapat bekerja sendiri, sehingga kolaborasi dengan KPU,
ya. Betul. Kemudian untuk Bawaslu, sebagai TNI, pengawas. pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan yang menjadi faktor penting dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang aman dan kondusif. Siap. Kemudian untuk bentuk koordinasi itu yang dilakukan antara lain melalui rapat koordinasi secara berkala, ya, untuk memetakan potensi-potensi itu yang saya bilang tadi, memetakan atau menentukan potensi mana yang rawan, ya, serta menyelaraskan pola pengamanan, yaitu kita satu pendapat untuk melaksanakan pengamanan yang insentif dengan penyelenggara pemilu guna memastikan seluruh tahapan pemilu dapat berjalan sesuai dengan jadwal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Siap, Pak. Luar biasa. Tahapan yang paling krusial dalam pemilu atau pemilihan itu adalah distribusi logistik, karena ini harus tepat waktu, tidak boleh rusak, dan tentunya tidak lepas dari kondisi geografis kita. Di Pasangkayu ini kan masih banyak wilayah-wilayah yang termasuk terisolir, ya, Pakapa di Putih Mata, Pakawas, ya. Terus kemudian di Kalibamba, Dapureng juga yang perbatasan Ya, perbatasan Mateng yang menyeberang ke sungai. betul, itu ada. betul. Nah, bagaimana strategi kepolisian dalam mengawal distribusi logistik ini agar tiba dengan aman, tepat waktu, dan tetap dalam kondisi baik ketujuannya, Pak? Jadi begini, Bu, ya, untuk pendistribusi logistik atau distribusi logistik, pemilu merupakan salah satu tahapan yang sangat krusial, ya, karena berkaitan langsung dengan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara. Ya. Oleh karena itu, kepolisian telah menyiapkan, ya, strategi pengamanan, ya, yang dilakukan secara terencana melalui dari gudang penyimpanan hingga logistik tiba di TPS, ya, termasuk di wilayah-wilayah yang memiliki tantangan geografis, ya, seperti ya daerah terpencil, kemudian kepulauan atau pegunungan seperti di Pakawa sana, di Siwata, maupun wilayah yang rawan gangguan keamanan. Kemudian langkah awal yang dilakukan adalah pemetaan wilayah, ya, mana yang rawan dilalui, itu yang harus kita fokuskan duluan, ya, berdasarkan tingkat kerawanan, tingkat kesulitan akses distribusi. Dari hasil pemetaan tersebut, kepolisian menyiapkan pola pengamanan yang sesuai dengan kondisi di lapangan, termasuk penempatan personil pengamanan dan penentuan jalur yang distribusi yang dilewati secara aman dan efektif. Siap, luar biasa, Pak. Selama ini Bapak kan pasti sudah lama bertugas di Pasangkayu dan pernah mengikuti beberapa periode kepemiluan maupun pemilihan kepala daerah. Nah, ada tidak pengalaman yang paling berkesan saat mengawal distribusi logistik? Mungkin tantangan cuaca kah pada saat antar logistik, hujan-hujan gitu, terus kemudian atau situasi lain nih. Ini mungkin perlu diinformasikan atau hal menarik diinformasikan ke teman pemilih. Silakan, jadi begini, Bu, selama terlibat dalam pengamanan pemilu, ya, salah satu hal yang paling berkesan saya adalah melihat semangat dan komitmen seluruh personil Polres Pasangkayu untuk memastikan setiap logistik pemilu dapat tiba tepat waktu, sehingga tiba tepat waktu ke lokasi tujuan, termasuk di wilayah yang memiliki tantangan geografis yang cukup berat. Jadi tantangan yang dihadapi di lapangan tentu beragam, ya, mulai dari kondisi cuaca yang tidak menentu, hujan, kemudian medan yang sulit dijangkau,
harus naik perahu, apa harus namanya naik itu? Perahu rakit, Ya, betul. kemudian mobil yang sudah dimodifikasi, ya. Kemudian dalam suatu situasi seperti itu diperlukan koordinasi, kemudian dan kerjasama yang kuat antara kepolisian, KPU, TNI, pemerintah daerah serta masyarakat setempat agar distribusi logistik tetap berjalan dengan aman dan lancar. Siap. Nah sekarang kan serba viral ya medsos itu akhir-akhir ini. Nah dalam pelaksanaan pemilu pemilihan ini seringkali terjadi penyebaran hoax atau berita-berita yang tidak benar oleh akun-akun yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana pandangan kepolisian mengenai pengaruh hoax terhadap keamanan dan stabilitas selama penyelenggaraan pemilu atau pemilihan? Jadi begini Bu ya, untuk di era media sosial saat ini hoax menjadi salah satu tantangan dan dalam penyelenggaraan pemilu karena dapat menimbulkan keresahan, memecah persatuan dan berpotensi untuk mengganggu stabilitas keamanan apabila tidak disikapi dengan bijak. Oleh karena itu kami mengajak masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi ya informasi sebelum mempercayai ataupun menyebarluaskan. Kemudian kepolisian bersama para pemangku kepentingan terus melakukan edukasi kepada masyarakat, memperkuat koordinasi lintas sektor serta melakukan langkah-langkah mencegah terhadap potensi gangguan yang dapat ditimbulkan oleh penyebaran informasi yang tidak benar. Apabila ditemukan pelanggaran hukum, ya tentu akan ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Siap Pak. Nah sekarang kan mungkin teman pemilih masih banyak yang belum tahu bahwa menyebarkan berita bohong itu memiliki konsekuensi hukum. Nah bisa tidak dijelaskan apa saja risiko atau dampak hukum bagi pihak yang dengan sengaja menyebarkan hoax dan dapat mengganggu jalannya pemilu atau pemilihan? Jadi di sini saya dapat jelaskan untuk masyarakat yang perlu memahami bahwa kebebasan berpendapat dalam demokrasi harus disertai dengan tanggung jawab. Ya, penyebaran hoax yang dilakukan dengan sengaja, terlebih apabila menimbulkan keresahan masyarakat, kemudian memecah belah masyarakat atau mengganggu jalannya tahapan pemilu, dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, termasuk ketentuan pidana yang mengatur penyebaran informasi elektronik dan tindak pidana yang berkaitan dengan pemilu. Selain sanksi pidana berupa pidana penjara dan atau denda sesuai unsur perbuatan yang dilakukan. Betul. Jadi baik teman pemilih, informasi dari Bapak tadi bahwa menyebarkan berita-berita hoax itu bisa kena pidana. Bisa saja teman-teman karena ketidaktahuannya bisa kena pidana karena menyebarkan berita-berita bohong. Akhirnya teman pemilih dipenjara atau diproses hukum. Jadi jangan dilakukan ya teman-teman. Terakhir mungkin ini yang kedua yang terakhir ya, kedua dari terakhir, apa sih tipsnya agar teman pemilih ini bijak dalam bermedia sosial, tidak langsung ujuk-ujuk menyebarkan informasi yang belum tentu benar, khususnya berkaitan dengan kepemiluan. Jadi begini Bu ya, kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Pasangkayu ya untuk selalu bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan pemilu.
pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang resmi dan terpercaya. Betul. Serta jangan terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Biasakan untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum membagikan informasi kepada teman, masyarakat ataupun orang lain. Apabila menemukan informasi yang meragukan, sebaiknya tidak langsung disebarluaskan. Selain itu, mari kita gunakan media sosial secara positif dengan menghormati perbedaan pilihan politik dan menghindari penyebaran ujaran kebencian maupun hoax yang dapat mengganggu persatuan dan kondusivitas masyarakat. Pemilu yang aman dan damai merupakan tanggung jawab kita bersama. Betul. Dan hal-hal itu dapat dimulai dari sikap bijak dalam media sosial. Siap. Paling terakhir ini Pak, pertanyaan terakhir, apa pesan Bapak kepada teman pemilih agar bersama-sama menjaga keamanan, tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita hoax, serta ikut menciptakan pemilu atau pemilihan yang damai dan demokrasi yang semakin berkualitas? Jadi melalui kesempatan ini kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Pasangkayu untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kondusivitas selama seluruh tahapan pemilu. Perbedaan pilihan politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun jangan sampai perbedaan tersebut merusak persatuan dan kebersamaan yang selama ini kita jaga. Betul. Mari kita menjadi masyarakat yang cerdas dan bijak dalam menerima informasi. Jangan mudah percaya ataupun menyebarluaskan berita yang belum terverifikasi kebenarannya. Jadilah bagian dari solusi dengan selalu mengedepankan sikap saling menghormati, kemudian menjaga kerukunan dan menyampaikan pendapat secara santun serta bertanggung jawab. Kami juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk menggunakan hak pilih dengan penuh kesadaran, menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan damai, serta mendukung seluruh tahapan pemilu agar dapat berlangsung dengan jujur, adil dan demokrasi. Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Jadi mari kita sukseskan pemilu yang aman dan bermanfaat sebagai wujud kedewasaan demokrasi bangsa, dengan persatuan, kepedulian dan partisipasi aktif seluruh masyarakat, kita dapat mewujudkan demokrasi yang semakin berkualitas demi Indonesia yang lebih baik. Siap, makasih mungkin Pak. Itu, Pak. Terima kasih kepada Bapak atas kesediaannya memberikan informasi dan edukasi kepada teman pemilih. Semoga perbincangan kita hari ini menambah pemahaman teman pemilih bahwa menjaga demokrasi itu bukan hanya tugas KPU ataupun kepolisian, betul sekali, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama. Betul. Dengan menjaga keamanan, tidak mudah percaya pada berita-berita hoax, serta berpartisipasi secara bertanggung jawab, kita telah ikut berkontribusi dalam mewujudkan demokrasi yang kuat dan berkualitas. Saya Ana mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman pemilih yang telah menyimak podcast KPU Mantap. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam demokrasi. Salam demokrasi.